Pada bagian keempat atau ketiga ini, kita akan lihat ketika kita klik salah satunya karena kita punya halaman lain yaitu setiap folio. Kita mau ketika kita klik salah satu gambarnya maka dia akan berubah. Begitu juga dengan kalau kita klik next atau sebelumnya, gambarnya juga harus berubah sesuai urutan di sini. Karena gambar kita masih sama semua, tentu kita mau gambarnya beda. Kita ganti di text editor, pastikan teman-teman punya gambar-gambar yang lain, gambarnya sendiri bebas. Saya akan ganti dengan gambar-gambar yang baru saya masukkan. Lalu ini, formatnya. Ini dia. Kalau kita refresh, saya sudah punya 3 gambar dan kita mau gambar utamanya juga jadi default, yaitu gambar pertama yang ada pada thumbnailnya tadi. Seperti ini. Ini dia. Yang pertama kita mau kerjakan, teman-teman bisa ngatur tingginya di CSS, akan saya biarkan aja, itu bukan fokus kita sekarang. Yang pertama kita akan lihat kalau user klik salah satu gambar di sini, gambarnya harus berubah. Untuk itu kita akan tambahkan ID yang pertama biar bisa kita atur melalui JavaScript. Saya akan kasih ID target gambar seperti ini. Lalu pada gambarnya masing-masing di sini akan saya taruh suatu fungsi namanya onClick, tentunya eventnya ketika user klik. Kita mau memanggil satu fungsi. Saya akan kasih nama fungsinya ganti gambar. Lalu pada ganti gambar ini kita akan oper satu variabel, satu parameter, yaitu gambarnya sendiri. Kenapa saya oper this atau gambarnya sendiri? Karena nanti saya mau mengambil source-nya di sini dan juga nanti ada kelasnya. Saya akan lakukan hal yang sama di sini untuk ketiga gambarnya, karena harus efeknya masing-masing ketiga gambarnya kena. Dan satu lagi, kita biarkan aja dulu gini dulu. Saya akan copy nama fungsinya. Kita pindah ke Folio.js. Kita kasih komentar di sini, fungsi untuk galeri gambar. Kita tulis fungsinya, nama fungsinya ganti gambar, lalu dia akan menerima this tadi, yaitu gambarnya sendiri. Saya akan kasih nama gambar aja di sini. Yang pertama kita bikin dulu variabel yang kita butuhkan, yaitu ID dari sini, atau kita mau ambil gambar ini karena kita mau ubah-ubah nantinya. Kita pindahkan di satu variabel. Target kita sudah punya, saya akan kasih target gambar namanya dokumen get element ID tentunya untuk mengambil ID yang tadi seperti ini. Lalu pada bagian ganti gambar, idenya sangat simple. Kita mau ambil source sebelumnya. Jadi cara mengambil source sebelumnya atau pada gambar tadi, karena kita sudah mengoper pada this, kita menggunakan metode get attribute lalu source. Jadi dengan cara ini dia akan melihat mana yang kita klik, yaitu this, lalu mengambil source-nya masing-masing tergantung mana yang kita klik. Nggak cukup seperti ini, tentunya kita mau pindahin ke bagian target gambar kita. Jadi source dari target gambar kita yang ini, source-nya mau kita ubah. Cara mengubahnya cukup dengan mengetik .src. Jadi source dari target gambarnya mau kita ubah menjadi tergantung source dari gambar yang diklik. Sangat mudah prinsipnya. Kalau kita refresh, kita klik salah satunya, ada kesalahan, kita klik kanan lalu inspect element. Jangan panik kalau ada kesalahan, kita tinggal lihat konsol di sini, kita lihat errornya di mana. Kita lihat ganti gambar is not defined, artinya ganti gambar belum kita jelaskan apa itu ganti gambar. Kita lihat ganti gambar sudah ada di sini. Kesalahan kita, halaman setiap folio ini belum menggunakan JavaScript Folio.js ini. Jadi kita akan gunakan tag yang sama, yaitu script, lalu source folio.js. Jadi hati-hati. Bagus sekali kita melihat errornya di sini. Kita refresh lagi, nggak ada error. Kalau kita klik salah satunya, get attribute, salah teks tentunya. Harusnya get attribute seperti ini. Jadi nama metodenya harus sesuai dengan aturan. Kita nggak boleh kreatif untuk namanya. Kita klik salah satunya, gambarnya berubah sesuai gambar yang kita mau pada thumbnail ini.
Bagus sekali, tugas pertama kita selesai. Tugas keduanya yaitu mengaktifkan fungsi dari gambar berikutnya dan sebelumnya. Kita pindah lagi, jadi pada HTML-nya sendiri tentu kita butuh on click juga pada panahnya tadi. Tapi kita akan menggunakan metode yang berbeda. Untuk gambar ke kanan kita akan kasih nama ganti berikut. Kita nggak butuh parameter di sini. Akan saya copy paste untuk gambar panah sebelumnya. Saya akan kasih nama ganti sebelum. Jadi hati-hati namanya jangan sampai salah. Ganti sebelum dan ganti berikut. Dan nggak cukup di situ, karena nanti kita akan memainkan array. Masing-masing dari gambarnya ini saya akan kasih kelas dengan nomor aja. Dimulai dari 0, 1, dan 2. Nanti kita akan lihat jelasnya gunanya apa masing-masingnya. Saya taruh dulu biar kita bisa fokus ke Folio.js kita ini. Jadi fungsi yang pertama, kita mau tambahin dulu variabelnya di sini, yaitu array dari gambarnya. Saya kasih nama array gambarnya atau thumbnailnya tadi dengan cara kita mengambil ID dari karya lain ini. Jadi get element by ID, lalu karya lain, kita mau mengambil semua isinya. Nama metodenya children. Hati-hati jangan pakai buka tutup kurung, cukup seperti ini. Dengan metode children ini berarti kita mengambil semua isi dari IMG ini. Bagus sekali. Kita lanjut lagi, lalu kita mau menambahkan satu variabel. Saya akan kasih nama nomor sekarang. Variabel ini kita akan melihat nomor sekarang yang aktif. Jadi kita lihat masing-masing di sini sudah ada nomor sekarangnya, sudah ada nomor 0, 1, 2. Cara ngambilnya ketika user klik ganti gambar tadi, kita mau mengubah nomor sekarangnya. Sudah bisa ditebak, kita ambil dari gambar di sini. Lalu kita ambil dari nama kelasnya. Untuk itu makanya tadi kita taruh di kelas. Jadi nama kelasnya 012 artinya kalau kita klik gambar yang kedua, sekarang nomor sekarang bukan 0 lagi tapi jadi 2. Atau gambar yang pertama jadi 1, begitu juga dengan yang ke 0 akan berubah jadi 0. Kita ke fungsi tanda panahnya. Yang pertama ganti sebelum, nggak pakai parameter, seperti ini. Nomor sekarangnya kita mau ubah menjadi dikurangi 1 karena dia tentu sebelumnya, maka nomor sekarangnya akan kita ubah. Lalu kita akan mengubah dengan metode yang sama, yaitu target gambarnya. Kita akan ambil source-nya, kita ubah menjadi array gambar. Ingat, array gambar ini adalah gambar dari karya lain tadi, ada 3 di sini. Kita ambil urutannya tergantung dari nomor sekarang. Itu guna dari nomor sekarang tadi. Jadi kalau nomor sekarangnya 1, dia akan dikurangi 1 berarti 0. Jadi array gambar yang pertama sekarang atau array gambar 0. Kita ambil atributnya, yaitu isi dari source-nya dengan get atribut lalu source di sini. Jadi prinsipnya sama seperti ini, tapi bedanya kita mau lihat sekarang gambarnya ada di mana. Karena kita nggak tahu user bisa jadi klik ini dulu, jadi nomornya udah random, makanya kita harus selalu aktualisasiin nomornya di sini. Kita mau nomornya ngambil dari gambar kelas yang diklik. Jadi nomor sekarangnya benar-benar dinamis, tergantung user klik yang mana dulu, baru kita bisa menggunakan berikut dan sebelumnya tadi. Satu hal yang harus kita cegah, dia nilainya nggak boleh lebih kecil dari 1, nggak boleh lebih kecil dari 0, karena kalau nomor sekarangnya 0 dikurangi 1 menjadi minus 1. Untuk itu kita bisa menggunakan validasi sederhana dengan if nomor sekarangnya sudah lebih kecil dari 0, kita mau nomor sekarangnya tetap pada 0. Atau kalau teman-teman mau ubah jadi ke ujungnya tinggal diganti jadi 2 di sini, terserah teman-teman. Idenya seperti ini. Kalau kita refresh, karena dia sekarang ada nomor 1, kalau saya coba kembali, dia nggak akan pindah. Tapi kalau saya ke berikutnya,
kita kurangi 1, maka dia akan sebelumnya. Begitu juga dengan kalau kita pindah ke bagian akhir, saya kurangi 1, dan pada bagian akhir kita sudah melakukan validasi, kita nggak dapat error. Prinsipnya sama untuk ganti berikutnya, sudah mudah. Kita ganti namanya jadi ganti berikut. Lalu sekarang plus 1 tentunya, dan kalau gambarnya lebih besar dari 2. Karena gambar kita ada 3, 0, 1, 2. Sama seperti ini persis, kalau kita refresh, gambar berikutnya sudah berfungsi sesuai yang kita mau. Teman-teman lihat di sini, kalau saya berada pada tengah, lalu ke sini, saya tambahkan 1 lagi, dia kembali pada DOM, karena di sini saya mengatur nomornya menjadi 0 kembali. Artinya kalau teman-teman di ujungnya mau ke ujung lawan arahnya, kita ganti jadi 2 di sini. Yang tadi sebelumnya mentok di ujung, kalau kita klik, dia akan pindah ke bagian akhir. Itu dia, semoga jelas bagian dari teknik menggunakan galeri gambar ini. Semoga teman-teman senang. Kalau teman-teman ada solusi yang lebih bagus, silahkan ditulis di bagian komentar. Sampai jumpa di video-video lainnya.